cerita Siti Aminah fokusnya. Selanjutnya ibu-ibu, setelah 3 tahun lebih, 4 tahun kurang sekian hari, Siti Aminah hidup bersama Nabi Muhammad setelah dikembalikan dari Siti Halimatus Sa'diyah. Kurang dari 2 tahun, Siti Aminah ngomong, bicara kepada Nabi Muhammad, anak kecil yang berusia 6 tahun. Nah, kita ziarah yuk. Kemana Mi? Ke abimu, ke ayahmu. Di mana? Di perbatasan Mekah Madinah. Yang ngajak ziarah siapa? Ibunya. Diajarin sejak kecil. Karena kanjeng Nabi belum melihat ayahnya. Pas 6 tahun ziarah, ditemani siapa? Harusnya ibu bawa buku bapak-bapak. Bulan apa? Dikalikan mana jamaah Nurul Hidayah si Barlen. Ini sepakai Barlen bubar ngaji kelalen. Lebih untung Barlen, lamun masih jentul kelalen. Namanya Umi Aiman. Sinten arane Pak Guru? Umi Aiman. Orang yang membantu Siti Aminah. Yang ngabdi ke Siti Aminah itu Umi Aiman. Berangkatlah Siti Aminah bersama putranya yang masih berusia 6 tahun ziarah ke makam Sayyid Abdullah. Sepulang ziarah, tepatnya di daerah Abwa, Siti Aminah sakit perut. Apakah langsung meninggal saat itu? Tidak. Dirawat sama pemuka Abwa. Lamun zaman sekarang ini sama Pak Lurah Abwa, sama tokoh di desa tersebut, taruhlah Pak Kuwu. Dirawat sama Pak Kuwu Siti Aminah ini. Sakit sehari 2 hari, banyak yang nengok sama Kuwu. Siti Aminah ini penting agar sampai lebih mencintai kanjeng Nabi. Dan Siti Aminah itu masih muda. Lupa saya tidak menjelaskan. Sampai bayangan sampean, Siti Aminah umurnya pira? Meninggal pira? Wis apa nyeplok salah lebih paham maka penting salah sampai masuk ruang. Pasti salah nyeplok kan ngarang. Akang bulu ini nyata salah. Yang penting nyeplok pasti bener. Sebagian mana ya pasti bener. Siti Aminah itu nikah itu masih umur belasan setelah balik. Bayangkan setelah balik itu bisa 13, 14, 15, di bawah 15 nikah. Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Kan langsung isi. Kanjeng Nabi, ibunya kanjeng Nabi Siti Aminah itu nikah itu di bulan Rejab. Bulan apa? Lahiran di bulan Mulut. Langsung hamil. Anaknya 6 tahun, terus hamilnya 9 bulan. 6 tambah 1 7 tahun. Misalnya 15 tambah 7 berapa? 22 atau 21. Itu Siti Aminah ketika meninggal dunia. Lagi ayu-ayu, lagi cantik-cantiknya. Jangan sampai banyak kan Siti Aminah wong tua Pak Guru. 40, 50 wis nenek sanes. Ibunda kanjeng Nabi ketika meninggal dunia lagi cantik-cantiknya, lagi segar-segarnya, usia
sekitar 20-21 umurnya ibunda Nabi meninggal dunia. Dudu seket masih nom, masih nom, dudu wong tua ya, dudu bayangannya wong tua. Siti Aminah nom, ibundanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Ini pentingnya ngaji tarikh, ngaji sirah, ini pentingnya. Sampai paham dan lebih mencintai. Bahkan setiap saya alhamdulillah diberi tanggung jawab, setiap saya memberi kajian, taklim, pengajian kuliah subuh, bahasnya tarikh. Penting, tahu hukum, tahu sejarah, tahu peradaban. Ketika Siti Aminah jatuh sakit di salah satu rumah kepala suku di Abwa, putranya yang 6 tahun ini duduk di sebelah kanan di bawah ranjangnya ibunda Aminah binti Wahab. Putra yang 6 tahun ini tidak pernah meninggalkan ibunya yang lagi sakit, selalu duduk di bawah ranjang sebelah kanan kepala Siti Aminah dibaringkan. Sambil sedih, sambil bicara anak kecil yang umur 6 tahun, sehat Umi, sehat Umi. Ini kualitas Siti Aminah. Bahwasanya ibunya Nabi bukan orang sembarangan. Diceritakan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Kitab As-Suyuti ini menerangkan tentang ibunda Nabi yang bernama Siti Aminah di bab inda wafati ummihi sallallahu alaihi wasallam minal ayat. Saya bacakan komplit karena saya nggak hafal. Akhrajahu Abu Nu'aim min tariqatil Juhriyah an Ummi Sama'ah binti Abi Rahim an ummiha qalat syahidtu Aminah ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi illatihi allati matat fiha wa Muhammadun ghulamun yaqau lahu 50 sinina inda ra'saha. Jadi dalam kitab Imam As-Suyuti ini diterangkan ibu-ibu yang diriwayatkan oleh Ummi Nu'aim dari Ummi Sama'ah. Ummi Nu'aim ini anaknya Ummi Sama'ah. Ummi Sama'ah ini adalah saksi mata. Syahidtu Aminah ummi Rasulullah. Jadi siapa? Ummi Sama'ah. Saksi mata, bukan kakaknya. Ini penting. Namanya siapa yang jadi saksi meninggalnya ibunda kanjeng Nabi? Ummi Sama'ah. Ummi Salma terkenalnya, tapi di dalam kitab komplitnya Ummi Sama'ah. Ummi Sama'ah ini bersaksi saat menjelang kewafatan baginda ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya putranya yang berumur 6 tahun ini duduk di bawah ranjangnya ibunda di samping kanan kepalanya. Di kanjeng Nabi ikiranya lamun zaman sekarang kita ilustrasikan ibunda lagi berbaring, anak yang 6 tahun ini duduk di sampingnya tanpa meninggalkan ibunya sedetik.
cilikku. Siapa? Kamu 6 tahun tuh. Arahnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting omongannya Siti Aminah. Summa qalat, kemudian Siti Aminah berbicara kepada putranya yang baru berusia 6 tahun. Baraka fikallahu min ghulam, berkah sampeyan sampeyan bakal dadi wong mulia ya ibni allati man hawmu ala hamami najabi ulil mulkin man ami buadi qadatil qajabi bisahami bima'i min iblis sawami in soha man abusarta fil manami fa antal mab'us ilal anami min indi dil jalali wal ikram. Siti Aminah berbicara kepada anak yang berusia 6 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah memberkatimu sebagai anak. Wahai anakku, engkau adalah orang yang dalam lingkaran mempunyai turunan 2 orang yang hampir disembelih. Yang ngomong Siti Aminah. Nah, kamu itu adalah putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa? Ibnu Dabihain. Dan Kanjeng Nabi itu mempunyai gelar Ibnu Dabihain, putra anak yang mempunyai 2 orang yang hampir disembelih. Pertama Nabi Ismail, yang kedua Sayyid Abdullah ayahnya yang hampir disembelih. Masih sekali kan ceritain? Lah, tapi dapat terceritakan mau nggak ada kelar. Ada Ibnu Dabihain yang ditebus dengan 1 domba dan 100 onta. Yang ngomong siapa? Siti Aminah. Yang ngomong Siti Aminah, engkau ayahmu adalah orang yang baik, yang istimewa, turunan dari Nabiullah Ibrahim. Maka Allah melarangku untuk menyembah berhala agar tidak mentuhankan berhala. Ngomong ke anaknya, simpennya, bahwasanya saya ibumu dan ayahmu dan keturunanmu adalah orang-orang lisajidin yang sujud kepada Allah, yang melarang menyembah berhala. Omongan siapa? Siti Aminah. Maka dari itu apapun gelarnya, sejuta umat pendukungnya mengatakan Aminah atau Abdullah, orang tua Nabi Muhammad, bukan orang yang beriman, pasti sesat dan kurang ajar. Orang yang mengatakan orang tuanya baginda Nabi Muhammad, siapapun dia, kurang ajar, tidak boleh diikuti. Jelas. Wa kullabaka lisajidin. Jelas omongannya Siti Aminah. Semuanya menyembah Allah dan dilarang untuk menyembah berhala. Jadi jangan sampai yang bertebaran. Saya sendiri pernah melihat langsung bahwasanya Siti Aminah adalah masuk neraka. Kurang ajar. Kita tidak bisa membayangkan orang yang mengatakan orang tua Kanjeng Nabi masuk neraka nanti di akhirat kayak apa, karena dosanya dosa kurang ajar, kejam, meskipun banyak pengikutnya. Untuk itu jamaah orang Tengah-Tani Masjid Nurul Hidayah wajib tidak percaya dengan orang ini.
masih ada orang yang beriman. Bukan berarti zaman fatrah itu tidak ada orang yang beriman. Selanjutnya, bait yang kedua, omongannya Siti Aminah. Tadi untuk anaknya, sekarang untuk yang mengelilingi ketika sakit Siti Aminah. Summa qala kullu hayya mayyitun wa kullu jadidun ba wa kullu kabirun yumna wa ana maitatun wa dhikri baqi wa qad taraktu khairan wa wulidtu tahiran thumma matat faka'annama nasma'u nuhul jinnu 'alaiha. Kata Siti Aminah radhiyallahu anha berkata kepada orang yang di sekelilingnya, setiap yang hidup itu akan mati, setiap yang baru itu akan rusak, dan setiap yang besar itu akan hancur. Aku Aminah akan mati, tetapi namaku Aminah akan diabadikan karena telah meninggalkan kebaikan, telah melahirkan seorang putra yang mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu meninggal dunia Ummi Salamah yang menyaksikan Ummi sama Ummi Aiman yang menyaksikan itu nangis sejadi-jadinya meninggalnya Siti Aminah. Yang bikin terenyuh ibu bapak hadirin wal hadirat, anak yang berusia 6 tahun itu menangis sekeras-kerasnya tangisan dan berkata Nabi Muhammad dengan perkataan syiddat dan qatun, Ummi, Ummi, Ummi. Apa berarti menyebut nama Ummi, Ummi? Tidak ada satu orang pun yang bisa mendiamkan Nabi Muhammad. Tidak satu pun, tidak terkecuali Ummi Aiman merangkul Nabi Muhammad, tetapi mulut Nabi Muhammad tetap berucap, berteriak Ummi, Ummi dengan suara yang lantang yang membuat seluruh malaikat, seluruh makhluk hidup nangis mendengar ucapannya Nabi Muhammad dengan teriakan yang sangat keras. Teriaknya Ummi, Ummi, Ummi sampai ke langit kedengaran suara tangisan putra yang baru berusia 6 tahun. Wis 6 tahun beli duwe bapak karo beli duwe embak. Malaikat ngomong, ya Allah, karo sapa maning Nabi Muhammad. Ummi, sama siapa lagi saya tinggal Ummi, Ummi, Ummi. Dari ibu bapak yang punya anak yang gak ada orang tuanya, Nabi Muhammad mengalaminya. Masih kecil di tangga ibunya menangis, Nabi Muhammad mengalaminya. Hidup miskin, Nabi Muhammad mengalaminya. Dibully, Nabi Muhammad mengalaminya. Diusir, Nabi Muhammad mengalaminya. Hampir dibunuh, Nabi Muhammad mengalaminya. Kelaparan gak bisa makan, Nabi Muhammad mengalaminya. Semua derita umat Islam pernah dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.
habatir rihu min tilqai kalimatin wa humadal barhu bidhamai min nidami famali ainaika in kunta fufamata wa mali qalbika in kunta stafi ya imi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim